Halo pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, salam tani. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat pemirsa. Dan tentunya senang sekali rasanya saya Muhammad Budi SR bisa hadir kembali menyapa seluruh pemirsa. Tentunya dalam program Ayo Bertani, di mana kita akan mengupas informasi seputar dunia pertanian. Dan bagi Anda para pecinta dunia tani, Anda harus menyaksikan acara ini sampai dengan selesai, karena kita akan berbagi informasi seputar dunia tani. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di salah satu kebun jeruk milik warga di Desa Partibi Tembe, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Karena jika Anda berkunjung ke Kabupaten Karo, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan tanaman pertanian seperti tanaman sayur dan juga tanaman buah. Dan saat ini kita akan mengupas informasi tentang tanaman jeruk. Dan tentunya untuk informasi tanaman jeruk ini saya tidak hanya sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu petani milenial jeruk ya, yang ada di Desa Partibi Tembe, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Dan di sini sudah hadir bersama dengan kita Abang Jainal Damani ya Bang ya? Iya Budi. Sehat Bang? Sehat. Oke, ini lagi ngapain ini Bang? Ini lagi lihat-lihat jeruk. Jadi kita rutin setiap minggu ada penyemprotan. Jadi kita mesti tahu hamanya apa, sakit penyakitnya apa, sehingga kemudian kita tahu nih untuk minggu depan kita treatmentnya apa. Oke, jadi sedang melaksanakan treatment untuk jeruk ya Bang kita ya? monitoring lah, monitoring kebun gitu. Oke, baik Bang. Berbicara tentang jeruk ini Bang. Jeruk ini kan adalah salah satu buah yang menjadi ikon di Kabupaten Karo ya Bang ya. Sebagai ciri khas oleh-oleh begitu ya Bang ya. Ini boleh sedikit Bang berbicara tentang jeruk ini. Abang kan sebagai petani milenial ya, petani jeruk milenial. Ini sudah berapa lama Bang terjun di dunia jeruk ini? Kalau saya baru full time untuk bertani baru sekitar 6 tahun. Dulunya saya di Surabaya karena ngelihat potensi yang besar di kampung halaman, akhirnya kita memutuskan untuk pulang kampung gitu. Ini sendiri ini kebun orang tua saya. Kita cuma bantu untuk ngerawat. Kebun ini ada kurang lebih sekitar 4,5 hektar. Tapi tanamannya umurnya berbeda-beda. Ada yang sudah umur 10 tahun, ada sekitar 15 tahun sebelah barat, terus sebelah selatan juga ada yang masih baru ditanam, jadi macam-macam lah secara umur gitu. Paling jadi lama 15 tahun tadi ya? Iya, ada yang umur 15 tahun. Jadi luas lahan kita ada berapa hektar? Ada total 4,5 hektar. 4,5 hektar ya Bang ya? Hektar. Dari 4,5 hektar ini Bang, ini ditanami jenis jeruk apa aja nih? Macam-macam ya. Tadinya di sini full siam. Bibitnya ada yang dibeli sendiri sama orang tua, ada juga saat itu bantuan dari pemerintah. Terus akhirnya saya iseng nambahin bibit-bibitnya dari Balai Jestro di Batu Malang. Itu kita mulai tanamin yang jeruk madu, kita juga tanamin yang santang, jenis-jenis jeruk impor. Sebenarnya kita pengennya tuh biar warga-warga di sini juga mulai ngerti jeruk itu tuh nggak hanya sekedar jeruk beras tagi gitu loh. Ada komunitas-komunitas lain, varietas-varietas lain yang mungkin lebih unggul dan punya akses market yang lebih bagus gitu. Tapi untuk itu kita masih beberapa doang, karena memang target saya ke depan kebun ini bisa kita bikin jadi kayak agrowisata. Terus yang edukasi gitu. Maksudnya mereka tahu nggak sekedar memetik gitu loh. Mereka juga tahu story-nya. Oh, jeruk itu ternyata begini ya, varietasnya ada ini gitu. Terus kemudian mereka mungkin juga bisa paham seperti apa sih proses budidayanya. Nah, kita pengennya nanti bikin itu sampai mungkin nanti bisa ngejus. Di sini juga ada kita tambahin buah apel, buah terong Belanda, anggur dataran tinggi. Kita lagi bikin lah di sini. Nah, harapannya nanti memang ini jadi kebun edukasi gitu. Jadi selain bisa untuk ambil oleh-oleh, orang juga bisa belajar, dan ini tidak terbuka hanya untuk petani sebenarnya gitu loh. Jadi harapannya juga orang-orang mungkin yang di kota nggak pernah tahu tuh gimana sih sebenarnya pohon jeruk yang kami makan di kota gitu. Sebenarnya ini gitu loh. Jadi ini jadi etalase lah. Jadi etalase buat orang-orang yang mau berkunjung atau berwisata, karena kita ini kan daerah wisata sebenarnya. Kita dekat di Tongging, ada air terjun Sipiso-Piso, ada Simalem segala macam. Jadi setiap weekend tuh memang kunjungan wisatanya lumayan, ada Siosar juga. Jadi saya pikir kalau hanya bertani nilai tambahnya berkurang gitu. Tapi kalau kemudian kita bisa campurkan dengan agrowisata, eduwisata juga, ya anak-anak juga mungkin nanti bisa ngerasain gimana sih pegang tanah itu, gimana sih nanam-nanam itu. Jadi
ini jadi memori yang bisa bagus buat mereka juga, pengalaman yang bagus buat mereka gitu. Oke. Tadi kan yang ditanam kan ini jenis jeruknya kan banyak tuh Bang. Iya. Kalau persentasinya sendiri yang paling banyak ditanam di sini jeruk apa? Masih siam Masih brastagi. Kalau yang untuk jenis lainnya paling di angka 5%. Kalau di sini masih siam brastagi yang paling banyak karena memang marketnya yang paling besar masih siam brastagi gitu. Kalau kita dengar di Jakarta atau di Jawa, orang-orang tuh taunya jeruk brastagi. Jeruk brastagi ya ini gitu loh. Jeruk Walaupun siam gitu ya? Oke. walaupun sebenarnya di brastagi mungkin secara persentase jeruk nggak banyak lagi. Oke. Gitu. Jadi justru sekarang banyak ke arah Tanah Karo yang bagian bawah sini, Kecamatan Merek, namanya Sipituhuta, terus ke arah Simalungun bagian atas. Kenapa? Dikarenakan memang ada hama penyakit yang cukup serius sebenarnya di Sumatera Utara yang susah untuk dibasmi, sehingga kemudian mau nggak mau beberapa petani tidak melanjutkan tanaman jeruk. Dan ini sayang sekali mengingat brand jeruk brastagi ini sudah bagus di kancah mungkin lokal lah gitu. Tapi karena semakin berkurangnya petaninya, apalagi petani milenial ya, kayaknya sekarang kalau saya selama pulang kampung tuh mostly tuh petaninya petani tua-tua semua gitu. Benar, Jadi susah dapat teman yang bisa cerita gimana gitu loh. Jadi itu mungkin yang kita lihat saat ini. Oke. Apa yang melatar belakangnya Abang ini terjun sebagai petani milenial Bang? Karena kan kita lihat bahwasannya anak-anak muda sekarang mungkin lebih memilih menjadi konten kreator begitu kan. Kemudian kerja di kantor gitu. Kalau Abang sendiri kan pulang kampung nih ya. Pulang kampung langsung memanfaatkan lahan orang tua yang ada. Ya. Ini apa motivasinya Bang? Sebenarnya motivasinya dulu orang tua saya kan mau jual ladang inilah. Karena untuk desa saya ini sendiri ada mungkin sekitar 5 perusahaan besar yang skalanya internasional yang masuk ke kampung kami ini. Gitu loh, beberapa perusahaan itu yang mulai dari peternakan susu, sapi, peternakan babi, terus ada juga yang sayuran yang jenisnya khusus ekspor dan sayur premium. Belum lagi tadi kalau kita datang kan ada greenhouse yang gede, itu dari Belanda gitu. Jadi orang asing aja pada datang ke sini, masa kami orang-orang sini cuman ngejual lahan gitu. Karena ini efeknya berantai. Begitu kita jual lahan, ya pekerja-pekerja di sini kerjaannya apa? Benar-benar. Terus mungkin tengkulak-tengkulak yang ngirim barang apa kerjanya gitu. Jadi ini efek berantai begitu kita jual ladang gitu. Karena kalau kita ngomongin pertanian ya intinya adalah ladang gitu. Jadi saya pengennya sebenarnya minimal di level orang tua saya kebun-kebun mereka itu bisa dikelola dengan baik lah dulu gitu. Terus Dan bisa menambah ya, dan bisa menambah juga pendapatan mereka. Nah 6 tahun saya pulang sih sebenarnya sudah berubah banyak lah. Orang tua tuh dulu mungkin waktu nguliahin saya harus full beasiswa gitu loh. Walaupun dengan mereka punya lahan yang cukup luas ya, karena tidak bisa mengelola saat itu gitu. Tapi karena pelan-pelan kita kasih tahu, akhirnya ini berkembang. Lahan jeruknya sekarang udah mungkin 4,5, tambah di sana mau ditanam juga, udah ditanam 2 hektar dan mau ditanam 2 hektar lagi. Jadi mungkin nanti untuk orang tua saya aja mungkin dia sudah ada sekitar 8 hektar lebih. Oke. 8,5 hektar jeruk sendiri gitu. Karena memang secara yield dan produktivitas dan juga yang punya nilai tambah cukup tinggi ya. Di Karo nih salah satunya jeruk gitu. Jadi selain karena jumlah panen dan produktivitasnya bagus, di harganya juga cukup bagus gitu. Masih menguntungkan lah dibandingkan modal yang kita masukkan, dan itu nilainya cukup besar sebenarnya. Tapi mereka nggak pernah ngelihat karena nggak pernah ngitung gitu. Jadi kita bagi nih sekarang strateginya, ada tanaman muda yang kira-kira rendah resiko, ada tanaman muda yang middle resiko, dan untuk jangka panjang kayak tabungannya mereka gitu ya, disiapkan jeruk ini gitu. Jadi sekarang orang tua saya lebih santai lah, lebih santai kerjanya, punya waktu lebih banyak, tapi juga di sisi produktivitas dan penghasilan tetap lebih besar. Itu yang kita pelan-pelan, dan saya pikir kalau ini terjadi di semua petani, khususnya di Sumatera Utara aja, ini luar biasa gitu. Karena kemarin kita ngobrol-ngobrol untuk Simalungun aja itu 8,5 juta ton loh. 8,5 juta ton setahun. Itu belum dihitung semua loh, yang daerah Sidikalang. Itu pengali 10.000 aja udah 8,5 triliun gitu loh. Artinya potensi daripada kebun jeruk ini luar biasa dan sudah punya nama. Nah tinggal ini tidak dibarengin mungkin dengan risetnya,
bagaimana standar pengelolaan kebunnya, terus kemudian akses pasar yang lebih jauh, terus juga mungkin petani-petani di sini untuk mengembangkannya kan butuh akses permodalan. Nah ini mungkin kalau ada intervensi-intervensi, ini saya yakin pasti berkembang lebih pesat lagi gitu loh. Karena sekarang persaingan kita bukan petani di sebelah, bukan petani di Sidikalang, di Taput, di Tobasa. Kita saingannya tuh sama China, sama Australia, sama jeruk California gitu loh. Jadi selain itu juga mungkin di sisi masyarakat ya harus lebih mencintai produk-produk dari petani gitu. Karena untuk menghasilkan jeruk ini aja ya, kita butuh 9 bulan dari proses pembungaan. Jadi bayangin bagaimana sabarnya petani itu nungguin dari bunga sampai sebesar kelereng, sampai nanti dia mulai menguning, itu dijagain terus tiap minggu, disemprot, terus kemudian melakukan pemupukan, melakukan pengomposan, terus ini juga rutin dibabat gitu. Jadi effortnya sangat besar gitu. Tapi secara kue pertanian, petani itu belum dapat sesuai yang dia kerjain gitu. Jadi mungkin kita perlu lebih mengapresiasi lah petani itu. Gitu sih, Bang Budi. Luar biasa, ini sangat menarik sekali ya Bang ya. Karena apa? Karena ini harusnya yang menjadi motif seluruh anak muda gitu. Kalau misalkan baik yang mempunyai lahan orang tuanya ataupun yang bukan, kan kita bisa saling saling merger begitu ya Bang. Ya. Oke, kita masih berbicara terkait dengan tanaman jeruk ini Bang. Kalau dari pembibitan sendiri Bang, pembibitan tersendiri apa bibitnya itu tersedia di sini secara mudah diakses gitu ya. Kalau bibit jeruk sih sejauh ini lumayan banyak, tapi yang bisa kita pastikan produksinya ini berlabel atau punya izin penangkar, itu yang saya tahu cuma satu. Yang saya tahu cuma satu, sehingga kemudian ini pun beberapa jeruk kita ada yang kena virus, karena salah satunya sebenarnya karena penyebabnya adalah akses benih tadi. Gitu, belum ada penangkar yang memang punya kapasitas besar yang bisa mensuplai petani dengan jaminan bahwa ini bebas virus, bebas bakteri dan berkualitas bagus gitu. Jadi kita di sini sebenarnya untuk bibit ya seperti beli kucing dalam karung aja. Mudah-mudahan bagus, karena saya juga ketemu beberapa petani yang udah ngerjain cukup lama, ternyata bibitnya beda dan tidak laku dijual gitu loh. Nah, karena begitu bibitnya tidak bagus, kosnya pun jadi lebih mahal karena lebih mudah terserang penyakit gitu. Jadi yang saya bilang tadi, akses teknologi juga salah satunya, yaitu teknologi riset benih, teknologi riset mungkin untuk agri input yang lainnya gitu. Oke, jadi agak sedikit berbeda dengan jenis pembibitan tanaman yang lain ya Bang ya. Betul. Kalau yang saya tahu kan kalau misalnya kentang nih ya, kentang itu kan ada G0, G1, G2 gitu. Jadi kita bisa memilih bibit yang mana yang berkualitas begitu. Nah, kalau dari bibit jeruk sendiri ini kita seperti yang Abang sampaikan tadi, seperti beli kucing dalam karung ya Bang ya? Betul. Jadi sistem okulasinya kan itu diokulasi ya. Itu kan kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Dan mungkin satu indukan tuh kita juga nggak tahu indukan yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi itu mungkin yang awal kalau kita mau ngomongin jeruk ini dibikin bagus. Kalau media tanahnya kita udah tahu lah semua bahwa Sumatera Utara nih potensi lahannya, kesuburan tanahnya memang sudah diakuin lah. Gitu. Tapi memang dari sisi tadi riset untuk benih, riset untuk budidaya itu masih kurang. Jadi mungkin ini perlu dibanyakin sebenarnya penangkar-penangkar benih jeruk yang punya kualitas baik, karena efeknya bertahun-tahun. Kita sudah jaga, nanti ini kan baru 4 tahun mulai berbuah. Maksudnya umur 2-3 tahun tetap berbuah, tapi belum angka maksimal. Di angka 4 tahun dia sudah maksimal, tapi kadang-kadang karena salah benih, ini jadi harus memulai lagi dari awal gitu loh. Jadi bayangin kosnya yang harus dibuang selama 4 tahun itu gitu loh. Jadi makanya saya pikir itu sangat-sangat penting masalah di benih tadi gitu. Jadi akses benih sangat perlu, terus juga untuk agri input ini sekarang mahal banget. Jadi kos pertanian kita nih sekarang sangat mahal. Kita per drum tuh rata-rata menghabiskan 200 sampai 300 ribu per drum per 200 liter. Per 200 liter itu kita hanya bisa pompa kurang lebih, kalau batangnya sebesar ini ya, mungkin di angka 60 batang, 50 sampai 60 batang. Jadi bayangin per batang tuh kita harus keluarin biaya kurang lebih sekitar Rp5.000. Belum biaya pekerjanya, gitu ya, belum biaya air dan segala macamnya. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, saingan kita tuh bukan petani di sebelah. Justru kita
yang petani-petani di Sumatera Utara khususnya harus bareng-bareng. Harus Kita bersatu cari ya, dong Bang. formulasi mana sih yang paling bagus supaya ini paling efisien, produktivitasnya bagus, sehingga kemudian apa? Kita mampu bersaing sama yang di luar tadi. Dan daya tahan juga ini saya pikir kalau ada dari universitas yang bisa membantu kita untuk riset misalnya daya tahannya bisa dikirim. Karena saya tahu, saya juga ngirim jeruk kan, paling saya baru pernah kirim tuh paling jauh Kalimantan. Kalimantan. Iya, dan berapa itu pun lama? dengan persentase kerusakan lumayan ya gitu. Jadi saya pikir bayangin loh jeruk Cina itu nyampe di sini aja butuh waktu berbulan-bulan, dan kadang di swalayannya pun masih ada butuh 1 bulan 2 bulan lagi, dan waktu kita makan masih bagus gitu loh. Ini teknologinya kan luar biasa gitu loh, sehingga kemudian wah ini kalau kita kadang-kadang harus ngebanting harga karena apa? Baru nyampe pasar 2 hari 3 hari udah mesti dijual. Jadi mau nggak mau banting harga aja, dan ini akan memberikan daya power harga yang lebih kecil lagi ke petani gitu. Jadi ujung-ujungnya petani lagi nih gitu. Dan saya khawatir kayak sekarang aja udah banyak petani yang apa ya, yang udah nggak diproduktivitaskan lagi lahannya, ditinggalin lah gitu loh, karena cost-nya nggak sebanding lagi sama produktivitasnya gitu loh. Belum lagi yang petani kita kan rata-rata tuh tidak punya apa ya, edukasi yang baik lah soal budidaya tanaman, sehingga kemudian merugi terus. Kalau merugi terus ya akhirnya lahannya pun akan dijual gitu loh. Jadi ini yang saya khawatir sebenarnya. Oke. Baik, Bang Jainal. Ini kalau misalkan dari bibit tadi ditanam sampai berbunga itu butuh waktu berapa lama? Oh, kalau saya mungkin cerita si tanaman jeruknya ya. Dari awal tuh kira-kira nanti dia udah sekitar 1 meter tinggi si bibit. Itu biasanya kita semai ke lapangan. Oke. Itu biasanya dari penangkar. Tapi tidak resmi biasanya. Jadi kita hanya pesan begitu aja. Jaraknya biasanya kalau seperti jeruk ini sekarang, ini kurang lebih 5 kali 5 jaraknya. Jadi iya, ya. Jadi untuk 1 hektar biasanya populasinya kurang lebih sekitar 400 batang. 400 batang. Ini nanti kita rawat, biasanya sampai umur 2 tahun 3 tahun ini kita tanam kita tanam tanaman lain. Tumpang sari, iya, tumpang sari kita tanam dengan kentang, dengan cabai, dengan kubis. Ini nanti sampai dia sebesar ini. Sampai sebesar. Iya, kalau dia udah mulai besar, kita udah mulai biarkan aja. Paling kita tanam dengan cabai gitu. Nah, itu di umur-umur 2 tahun 3 tahun sudah mulai berbuah. Tapi belum banyak. Nah, di umur 4 tahun itu biasanya sudah mulai normal nih buahnya. Dan semakin naik tahunnya itu jumlah batang dan cabangnya ini kan makin lebat nih. Otomatis juga jumlah buah yang dia bawa makin banyak juga gitu. Jadi kalau sudah di angka maksimal misalnya 10 tahun, satu pokok itu bisa nyimpan 100 sampai 150 kilo. Per panennya. Jadi panen raya itu biasanya 2 kali. Dalam setahun ya, Bang? Iya, biasanya kalau kami bulan 4 sama bulan 8. 4 dengan 8. Iya, sisanya itu buah-buah pasir lah. Buah pasir itu nggak banyak. Kayak sekarang ini buah pasir sebenarnya. Buah pasir itu buah sisa panenan ya, Bang? Iya, sisa panenan. Terus mungkin kayak ini misalnya nanti ini dipetik. Ini kan belum matang banget. Ini paling 2 bulan lagi nanti ada lagi yang dipetik sedikit-sedikit. Iya, betul gitu. Nah, ya itu kira-kira kalau per hektarnya 400 batang, kita bisa dapat 100 kilo per batang, ya berarti 40 ton. 40 ton. Kalau misalnya dalam setahun 2 kali, berarti bisa dapat 80 ton tambah buah pasir. Buah pasir mungkin ini bisa dapat kurang lebih ya 20 ton juga gitu. Jadi kalau memang dia usianya sudah maksimal, bisa sampai 100 ton juga. Gitu. Nah, itu kalau sekarang harga rata-ratanya tuh di angka 6.000, 7.000, 8.000 lah. Paling murah mungkin sekarang 6.000 lah jeruk. Jadi kalau produsen ya, Bang ya? Ke pembelinya lah, tengkulaknya gitu. Tengkulaknya. Nah, itu biasanya dikirim paling banyak tuh Sumatera. Itu mulai Pekanbaru, Batam, Palembang, Lampung, Jambi juga ada. Terus ke Jawa tuh kita ada masuk ke Jakarta. Jakarta semua, hampir seluruh Jawa deh. Itu supply jeruknya, ya. Bahkan kalau kita dengar-dengar dari beberapa pembeli yang di Jakarta, untuk jeruk lokal pilihannya masih jeruk Brastagi. Jadi walaupun punya disparitas harga mungkin 1.000-2.000 dibandingkan jeruk yang sumber lain, secara rasa mereka masih memilih jeruk kita. Jeruk Brastagi, jeruk Karo, jeruk Medan gitu. Nah, makanya saya bilang ini udah punya citra, udah punya nama baik
tinggal pengembangan nih kita yang penting. Nah, berarti kan tadi bisa dapat 80 ton. Kalau bisa dikali 6.000 aja, berarti masih bisa punya yield setahun tuh di angka 480 juta sebenarnya per hektar. Gitu loh. Cuman memang ya itu tadi biayanya juga cukup mahal. Oke. Ini jadi tadi jeruk buah pasir ya Bang ya? Iya. Karena kita sudah pemanenan ya Bang ya? Iya. Kita boleh diicipin Bang? Boleh. Silakan, Karena dari tadi silakan. menggoda sekali kayak Silakan. gitu. Silakan. Ini Mungkin namanya ada teknik Bang cara memilih jeruknya, bagaimana yang manis. kalau yang jeruk sudah itu ini. sebenarnya kalau kami bilangnya yang ini pecah warna. Ini pecah warna. Ini pecah warna 25%, pecah warna 50%, terus yang dia udah menguning semua seperti ini namanya Kansas. Oh. Kansas kalau orang sini bilang ya. Nah, yang biasanya dikirim itu yang Kansas gitu. Nah, kalau kita bisa tingkatin lagi, ini kan dia masih ada bercak-bercak ya. Kalau perhatiin jeruk dari luar negeri tuh dia mulus banget. Iya. Nah, ini sebenarnya tekniknya di pembungaan. Kalau di proses pembungaannya kita treatmentnya benar, kita nanti bisa ngasilin jeruk yang mulus semua, dan itu dihargai lebih tinggi biasanya. Nah, jadi PR kita berikutnya adalah selain produktivitas adalah kualitas tadi, sama kontinuitas produknya kita gitu. Karena kalau misalnya besok butuhnya berlanjut nih 10 ton, terus cuman sekali doang bisa, ini juga jadi masalah di market. Gitu. Jadi pola tanam, pola panen juga perlu kita atur sebenarnya. Baik. Ini begini, metiknya tuh seperti apa, Bang? bisa diputar. Bisa diputar. Nanti begini dia. Oke. Nah, jeruk yang baik itu tuh metiknya Masih ada ini. pangkalnya itu masih ada. Oke. Karena kalau misalnya dia kadang tuh kalau teman-teman dari kota, maaf ya, asal ditarik aja gini. Nah, ini kebetulan masih bagus. Oh, gitu. Nah, ini kadang pangkalnya lepas dan itu bisa merusak si buahnya dan merusak juga si tanamannya. Dan tidak Gitu. tahan juga ya Bang ya? Iya, jadi kurang tahan. Nah, kalau begini biasanya normalnya kita bisa kirim sampai 2 minggu masih tahan. Oke. Saya boleh cobain Boleh yang silakan. Abang pilih nih? Boleh. Ini kayaknya Boleh, kalau yang boleh, udah boleh, ahlinya sangat teruji begitu. Nah, kalau ini jeruk madu. Ini jeruk madu jenisnya ya, Bang ya? Nah, yang ini jeruk siam. Kalau yang ini jeruk siam. Warnanya secerah ini ya Bang ya? Iya, betul, Oke, betul. pemirsa, ini kita sedang menikmati jeruk pilihan daripada Bang Jainal sesuai Ya. tadi Dicoba tata dulu, cara dicoba memetiknya dan memilih jeruknya. Dan ini jeruk rasanya beda-beda loh. Bisa-bisa. Jadi kalau untuk karakteristik jeruk yang semakin dataran tinggi, kayak misalnya daerah merek ini, dia lebih kecut, manisnya kecut, tapi juga secara buah nggak terlalu besar. Tapi kalau dia semakin dataran rendah, jeruknya tuh rasanya kayak manis gula. Jadi kadang kalau kita makannya satu aja udah kayak enek gitu. Tapi kalau jeruk yang daerah dataran tinggi biasanya pengen lagi, tapi secara buahnya itu nggak terlalu besar. Coba deh. Oke, ini saya Gimana? coba ya Bang ya. Biasanya ada kecutnya, manis kecut. Gitu. Kalau saya sih Bang, jujur, saya tuh lebih suka jeruk itu yang agak sedikit kecut gitu. Nah, manis tetap manis, tapi kayak ada rasa-rasa kecutnya Nah, itu gitu. ciri ya. khas jeruk Medan sebenarnya. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran nggak salah pilih Bang. Ini yang sesuai ini. Puji Tuhan. Baik. Kita masih membahas tentang jeruk ini kan Bang. Jadi jeruk yang kita sebut ini buah pasir ya Bang ya. Buah pasir. Biasanya juga para masyarakat ataupun pengunjung di sini ada juga yang langsung datang beli kemarin atau gimana Bang? Kalau untuk buah pasir Jarang sih, karena kan kita tidak di jalan provinsi ya. Kita masih masuk ke dalam, jadi paling yang lewat aja sih. Yang kebetulan ada urusan ke kampung, kadang-kadang minta. Kalau kita sih nggak pernah mencharge, jadi untuk oleh-oleh aja gitu. Dan orang tua saya sendiri udah mengkhususin tuh berapa batang dari sana tuh khusus pengunjung yang datang aja digratisin gitu. Kalau untuk perawatan sendiri Bang, perawatan mungkin dari mulai bunga ya tadi ya. Iya. Bunga, kemudian buah, kemudian setelah pasca panen begitu ya Bang, itu seperti apa? Kalau perawatan sih yang seperti saya bilang tadi, yang cukup intensif di awal proses pembungaan. Nah, terus kemudian nanti kita yang rutin tuh sebenarnya ada 3 hal, yaitu penyemprotan. Penyemprotan. Ini biasanya seminggu sekali. Terus yang kedua, Seminggu sekali itu seluruhnya Bang? seluruhnya. Jadi kita untuk di sini tuh kurang lebih sekitar 20 drum lebih. 20 drum itu dalam jangka. Berarti kalau kurang 1 hektar lebih berapa ini? airnya tuh butuh kurang lebih sekitar 4.000 liter. 4.000 liter. 4.000 liter sekali penyemprotan. Akses air aman. Aman. Kita kan di bawah gunung Sibuatan. Si buatan. Jadi cukup aman lah untuk akses air. Terus kemudian pemupukan biasanya kita lakukan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, tapi juga kadang-kadang kondisional melihat tanaman. Oke.
Terus kita juga rutin melakukan pengomposan. Pengomposan tuh kayak pupuk organik, kadang kotoran ayam, kotoran kambing, kadang juga kotoran sapi. Nah ini biasanya kita blend, terus nanti kita perlakukan di bawah apa daun. Ini namanya daun batang. Kita bikin di pinggirannya. Itu dua kali setahun. 2 kali? 2 kali setahun. Itu biasa 1 sampai 2 sak. Untuk pupuk sendiri tidak hanya pupuk kimia begitu ya Bang ya? Iya, iya. Juga ada pupuk organik. Kalau pupuk kimianya sih sebisa mungkin kita kurangin ya, kita kurangin. Tetap lebih banyak organiknya. Tapi juga kan hanya mengandalkan organik nggak mampu gitu. Jadi saya bisa bilang hybrid lah gitu. Jadi tapi tetap porsinya kita utamain organiknya yang lebih banyak. Karena gitu. seperti yang Abang sampaikan, saingan kita bukan petani di sini, kita saingan kita di mancanegara begitu ya Bang. Betul. Kita selalu kadang-kadang, loh ini kan jeruk masih buah pasir, kok harganya turun? Oh iya masuk jeruk impor gitu-gitu. Jadi wah ini beneran ternyata luar biasa dan jeruk mereka bisa lebih murah sampai sini. Kenapa bisa begitu? Mungkin ada intervensi dari pemerintahnya, mungkin kos produksinya lebih murah gitu ya. Dan ini PR kita sebenarnya, dan ini bukan PR satu ladang. Bukan PR saya doang gitu loh. Ini PR kita sama-sama gitu. Karena kalau cuma saya juga nggak cukup gitu loh. Kita mikir deh, konsumsi per kapita kita berapa sih jeruk? Kalau ada 250 juta orang, anggap dibagi 5 deh. Berarti kan harusnya ada 50 juta kilo. Benar. Itu masih 1 kilo loh. Itu masih 1 kilo. 1 kilo per keluarga anggaplah. Dan produksi kita paling berapa? Nggak nyampe 10 juta jangan-jangan. Jadi gapnya tuh masih jauh banget gitu loh. Jadi saya pikir pengembangan ini sangat-sangat penting juga kan untuk ketahanan pangan, nutrisi yang baik untuk masyarakat. Ini sangat-sangat penting. Jadi kalau bisa diperhatiin lah gitu. Karena kita selama ini masih mandiri semua. Jadi pengetahuan yang ada, pengetahuan di warung lah. Kita biasanya kalau sharing-sharing tuh di warung. Jadi di warung kopi tuh kita jadi tahu, oh baiknya dibeginiin ya, baiknya digunting ya supaya nutrisinya terbagi. Daunnya juga lebih masuk cahayanya gitu-gitu. Nah, ini kita masih otodidak semua gitu loh. Bahkan yang lulusan pertanian pun kadang nggak pengen bertani gitu loh. Jadi mungkin ke depan ya harusnya ada mekanisasinya, ada automationnya, ada IoT-nya, sehingga kemudian ya orang yang nggak pernah bertani pun karena kita punya standar yang baik, dia bisa bertani. Baik. Gitu. Oke. Baik Bang Jainal, kita akan masih ngobrol lagi ya, seputar dengan tanaman jeruk ini. Siap. Tapi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, masih banyak informasi yang Anda dapatkan lagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Tentunya kita masih akan ngobrol seputar tanaman jeruk bersama dengan Bang Jainal Damanik. Oke Bang, kita tadi sudah banyak sekali ya berbicara tentang tanaman jeruk mulai dari pembibitan sampai dengan bunga dan juga buah gitu. Nah, tadi Abang ada menyampaikan bahwasannya kalau misalnya kita mau produktivitas jeruk itu yang baik gitu kan, harus dilihat dari bibit ya kan, kemudian treatment bunga, kemudian bagaimana cara memetik kan begitu ya Bang ya. Ini kita lihat Bang banyak lahan yang kosong begitu dan juga ada pohon yang kering. Ini memang tidak diisi atau karena hama dan virus sebagainya? Ini virus sebenarnya yang kita sendiri belum tahu apa obatnya gitu ya. Jadi memang kita udah rawat sampai 8-10 tahun, tiba-tiba kita harus tumbangin nih, harus kita cabut lagi. Nah ini rencananya nanti kita akan sisip lagi, kita tanam yang baru, ya tapi balik lagi, kita harus nunggu lagi nih berapa tahun sampai nanti dia produktif lagi gitu. Jadi memang ya itu kuncinya salah satunya di benih tadi. Kita kadang-kadang nggak ngerti kan, beli kucing dalam karung lah. Jadi kalau nanti benihnya sudah lebih bagus, harapannya juga tingkat kematian seperti ini, karena ini kan sayang banget. Pupuknya tetap kita kasih, pestisidanya tetap kita kasih, terus juga tetap kita babat, kompos. Maksudnya dengan kos yang sama, tapi dengan produktivitas yang turun. Gitu. Itu signifikan banget berpengaruh ke kita. Oke, baik Bang. Bang, kalau kita melihat ini tanaman jeruk kita ini kan ada yang kuning Bang, ada yang kecil tapi udah kuning, kemudian ada yang masih baru masih kecil ya. Masih apa namanya nih Bang? Guli kalau orang sini bilang, ukuran itu guli. Kenapa itu Bang? Nah ini sebenarnya siklus jeruk. Jadi jeruk kita itu nggak langsung tiba-tiba semua mateng gitu. Walaupun jadi ada buah pasir ya, tadi ya jadi Bang, dia estafet sebenarnya, estafet. Nah kalau misalnya kayak ini, kita bisa lihat ini sebenarnya masih umur 2 bulan. Nanti makin besar dia, ukuran yang segini sudah di angka 4 bulan. Nah nanti dia sampai umur 9 bulan, dia sudah sampai menguning seperti itu. Jadi
fase 7 bulan sampai 9 bulan itu biasanya sudah mulai menguning. Tapi dia masih persentasenya mungkin 25%, nanti di bulan ke-8 jadi 50%, di masuk bulan ke-9 seperti yang saya bilang tadi jadi kansas namanya, itu udah kuning keliling. Kuning keliling. Nah, kayak ini ya ini yang harus kita jaga nih. Kita mesti jagain ini sampai 9 bulan ke depan. Jadi yang ini kita akan panen mungkin di bulan 7 atau bulan 8 nantinya ini. Gitu. Di tahun ini ya Bang ya? Di tahun ini. Oke. Jadi banyak yang harus kita siapin. Jadi kita harus jaga buah yang kuning ini. Ini yang paling jadi momok sebenarnya adalah lalat buah. Lalat buah ini yang sampai sekarang kita belum bisa basmi. Nah ini butuh juga sebenarnya bantuan dari teman-teman yang tahu, yang mengerti bagaimana cara membasmi si lalat buah ini sehingga kemudian jeruk-jeruk kita ini ini kan sampai jatuh-jatuh ya. Nah ini kan kalau berapa aja ini nih, mungkin sudah berapa 20 kilo gitu loh. Kalau dihitung yang gitu kalau dihitung selama jatuh-jatuh terus. Nah ini kan kita tetap rawat tapi jatuh gitu loh, nggak bisa dijual. Ini kan waste kan terbuang. Nah itu makanya kalau bisa hama yang lalat buah tadi kita bisa basmi, mungkin waste seperti ini pun akan lebih berkurang lagi. Gitu. Dari tanaman jeruk sendiri Bang, ini bisa berapa puluh tahun Bang? Wah, bertahan dia. Sampai kita saya sih masih paling tua 15 tahun paling ya. tua 15 tahun ya. Tapi saya ada temen yang jeruknya tuh udah sampai 25 tahun. Sampai 25 tahun gitu loh dan masih menghasilkan. Masih produktif. Jadi memang kuncinya di perawatan. Berarti memang harus semuanya itu diperhatikan tadi ya Bang. Betul. Tadi Abang ada katakan bahwasannya memang tanaman jeruk ini kan tanaman yang sampai bertahun-tahun gitu. Nah, kadang kita mengisi daerah-daerah sekelilingnya karena kan ada kerenggangan jarak 5 meter tadi Abang ya. Nah itu kan biasa diisi dengan tanaman tumpang sari. Betul. Nah selama Abang terjun di sini, begitu kan kurang lebih 6 tahun tadi, sudah pernah melaksanakan tumpang sari apa aja itu Bang? Tanaman yang kita sih waktu saya pulang kan ini udah cukup besar. Jadi kita paling tanam sarinya tuh ke cabe. Oh cabe. Cabe karena selain treatmentnya juga masih mirip-mirip ke jeruk, artinya sekali seminggu bisa. Kalau misalnya kita bikin ke kentang itu butuh treatment yang lebih intensif lagi. Jadi kita sesuaikanlah dengan orang tua gitu. Kalau misalnya dia nanam cabai dia lebih santai, lebih ada waktu lah gitu tetap untuk ngecekin tanaman yang lain gitu. Karena orang tua saya nggak hanya nanam jeruk ini, mereka juga nanam kentang, nanam kubis gitu. Jadi ada ladang yang lain juga yang harus diurusin gitu. Baik. Bang Jainal, kita tadi udah berbicara mulai dari lahan ya, bibit, kemudian bagaimana treatment pohonnya, mulai dari bunga ya kan, kemudian bagaimana cara memanen. Nah ini yang paling penting Bang, produktivitasnya udah bagus, buahnya udah bisa dihasilkan, marketnya ini gimana Bang, pemasarannya nih? Kalau market kadang bisa mahal banget gitu, tapi tiba-tiba juga lebih sering yang drop gitu, dan lebih sering drop sih sebenarnya karena untuk jeruk sendiri sifatnya tuh tidak hanya karena supply dan demand jeruk aja. Misal lagi lagi musim durian. Nah, ternyata buah durian tuh lebih murah. Nah, si jeruk nih biasanya ditinggalin. Jadi peminat jeruk tuh agak berkurang. Nah, itu mempengaruhi biasanya harganya jadi lebih murah. Atau misalnya lagi rambutan, buah duku, atau kayak saya bilang tadi, buah impornya lagi banyak nih. Itu akan mempengaruhi harga daripada ini kita. Nah, untuk pasar sejauh ini sih kami jual ke tengkulak-tengkulak lokal. Kadang juga saya kirim sendiri. Saya kadang kirim pernah ke Surabaya, ke Jakarta, ke Batam, Pekanbaru. Minggu lalu kita pernah coba ke Kalimantan gitu. Sekitar 4 ton. Ya itu sih maksudnya, tapi memang dari sisi daya tahan masih perlu PR lagi untuk jeruk brastagi, sehingga kalau sebaran marketnya lebih luas, harusnya kan secara harga juga bisa lebih kompetitif ya. Nah, ini karena memang marketnya di situ-situ aja, sehingga kemudian fluktuatif harganya lebih cepat gitu. Tapi kalau sebarannya lebih lebar, ya harapannya secara harga juga bisa konsisten di harga bagus gitu loh. Yang kemarin ke Kalimantan ya Bang? Itu ke Kalimantan waktu pas panen raya yang 2 musim itu atau dari... Enggak, baru minggu lalu. Baru minggu lalu. Jeruk pasir ya Bang ya? Masih jeruk pasir, ya? Kita kirim. Kita gandeng lah sama ya, Bang, kita gandeng sama kentang waktu itu. Oke. Gitu. Nah, sejauh ini
persebaran di berbagai kota, Bang. Persentase yang paling banyak kita jual ke daerah lain itu ke mana, Masih Bang? Jakarta sih. Masih Jakarta. Jakarta, Cibitung, Tanah Tinggi, Kramat Jati, Cikopo. Ini apa ya? Kantong-kantong market yang serapannya besar. Salah satunya tuh di Jawa Barat itu ada di Caringin, di Bandung. Itu permintaannya juga besar. Saya tahu lah beberapa pengepul itu yang cukup besar yang sampai sehari tuh bisa 2 sampai 3 tronton gitu loh. Makanya di sini tuh lengkap, ada yang nyiapin ekspedisi, terus juga model panennya ini kan pakai pekerja. Jadi untuk jeruk ini padat karya termasuk. Jadi per 5 ton jeruk itu paling tidak butuh 25 sampai 30 orang pekerja. Ini meliputi tukang panen, tukang petik, terus tukang sorong, terus habis itu tukang sortir, terus nanti juga tukang muatnya. Jadi ini padat karya sebenarnya. Nah kalau saya seperti yang saya bilang tadi, untuk Simalungun aja 8,5 juta ton, dibagi 50, dibagi per 5 ton, ya berapa ribu orang tuh, berapa ratus ribu orang yang dapat pekerjaan gitu loh. Dan itu tidak semua kecamatan ya, Bang? Iya. Itu hanya berapa kecamatan itu, 3 kecamatan. 3 kecamatan gitu loh. Iya, Pematang Purba, Pematang Selimakuta, sama daerah Seribu Dolok sekitarnya lah, Simalungun atas. Nah ini luar biasa sih sebenarnya. Makanya di sini pekerja-pekerjanya tuh banyak dari luar daerah justru. Dari Sibolga, dari Nias, dari Toba, itu banyak pekerja di sini yang bantu-bantu kita lah. Gitu. Dari lokal sendiri tadi sudah banyak sekali daerah ya, Bang ya, kota-kota besar yang kita jual ke sana. Secara ekspor, Bang, gimana? Ekspor sih saya nggak tahu ya, karena ini juga makanya saya bilang kita perlu satu standar sebenarnya, ada edukasi, ada campur tangan para ahli. Residu pestisidanya itu seperti apa sih gitu, karena saya belum pernah dengar nih kalau jeruk kita ini ekspor. Kalau dari Brastagi yang udah ekspor mungkin kayak wortel, kubis kita terkenal lah sampai ke Taiwan, Singapura, Malaysia. Kentang masih ekspor, buah bit dan lain-lain masih ekspor. Tapi kalau untuk jeruk saya belum pernah dengar sih. Nah ini sebenarnya kalau bisa, nah karena kebutuhan lokal tadi pun yang kita bilang, kebutuhan per satu keluarga aja, kita nggak nyampe loh 1 kilo konsumsinya, dihitung dengan jumlah penduduk kita gitu loh. Jadi untuk lokal aja pun sebenarnya marketnya cukup besar. Selama kita bisa naikin produktivitas, jangkauan buahnya, kan harapannya gini loh, orang Papua juga bisa ngerasain jeruk Brastagi gitu, jeruk Medan. Ini kan nggak bisa dirasain karena jarak-jarak yang jauh ditambah lagi daya tahannya nggak sesuai, ini nggak bisa sampai ke sana. Tapi kalau ini bisa sampai ke sana, saya pikir wah, from Brastagi to Indonesia gitu loh. Bisa dikenal di seluruh kota ya, Bang. Iya, betul. Di Indonesia. Kalau namanya sih aku yakin udah dikenal, tapi dinikmatinya yang belum nih. Gitu. Ibaratnya gini, kita tidak bisa menikmati ketika kita pengen. Betul. Gitu. Harus ada kayak just tip dan sebagainya. Betul. Dan paling ya ini yang via pesawat, dan ini kan mahal ya. Artinya kalaupun dikonsumsi nggak semua orang bisa mengonsumsi. Gitu loh, yang mampu aja. Nah pengennya kan kalau cost-nya berkurang, terus harga belinya anggaplah berkurang, tapi produktivitasnya karena naik, masih sisa di petaninya nih. Kan intinya begitu ya. Kalau di petaninya masih bisa sejahtera, pasti dia tetap nanam. Tapi kalau petaninya aja nggak sejahtera, besok udah dicabut semua nih. Jangan-jangan dipindahin ke komoditas yang lain gitu. Baik, tadi Abang ada sampaikan bahwasannya kalau jeruk ini kan ibaratnya sistemnya padat raya gitu tadi ya. Padat karya. Padat karya. Nah itu untuk biaya kos dari tadi yang memetik ya kan, kemudian muat, kemudian yang memasukkan ke keranjang begitu ya Bang ya. Itu sampai berapaan Bang? Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Makanya di sini tapi kan sesuai juga ya sama effort kerjanya mereka. Tukang petik di sini setahu saya udah 100.000 sampai 120.000 itu dari jam per hari. Jam berapa? Mereka biasanya, nah di sini kalau kerja memetik itu harus ditunggu nih. Ini nggak boleh basah dia. Ini kan masih basah nih. Ada bekas hujan tadi. Nah supaya daya tahan sejeruk ini bagus, dia mesti ditungguin sampai kering. Sampai kering banget, nanti baru dipetik. Berarti kita tidak bisa dilap juga ya Bang ya? Kalau dilap sih bisa, tapi kan nggak mungkin berapa juta ini gitu loh. Nah ini nggak kerjaan lah. Jadi kita biasanya ditunggu. Kadang-kadang dia pakai alat. Jadi kayak di dryer gitu. Nah itu mereka biasanya per satu orang produktivitasnya kurang lebih 250 sampai 300 kilo. Nah itu dia dibayar kurang lebih 120.000 per hari. Nanti ada tukang sorongnya lagi. Tukang sorong itu dibayar biasanya lebih mahal.
sama tukang sortir lagi. Ada lagi tukang sortir? Iya, ada tukang sortir, ada yang loading ke mobil lagi, belum ekspedisinya. Jadi sebenarnya mungkin kita cuma lihat jeruk ya. Iya. Tapi efeknya ke berapa rumah tangga bener, gitu loh. bener. Belum lagi ketika kita beli pestisida. Nah, ketika kita beli pestisida atau beli pupuk, butuh orang juga untuk menabur pupuknya. Jadi sangat-sangat padat karya. Jadi per satu jeruk ini tadi per 5 ton aja saya bilang 30 orang. Jadi kalau misalnya kebun bapak saya ini kalau misalnya dia bisa menghasilkan kurang lebih misalnya sekitar 200 ton aja. 200 ton. Itu dibagi 5 ton kan berapa tuh? 40 tuh. 40 kali 30 orang udah 1.200 orang yang terlibat di sini. Itu masih bagian proses petik dan segala macam setahun. Belum nanti yang untuk menabur pupuknya, melakukan treatment pestisida. Jadi sangat-sangat ini gitu loh. Makanya tinggi lah. Tinggi ya, Bang. Tinggi. Oke. Capaian tertinggi selama Abang pegang di sini, penghasilan berapa per musimnya? Kita kalau penghasilan kan di Maksudnya paling banyak keluar produktivitas lah ya. produktivitasnya, Produktivitas. Gitu. Berapa ton gitu? Kalau ini kan di musim-musimnya beda ya. Jadi kalau model panen bapak saya ini, dia justru modelnya dia bikin sekali 2 bulan panen, sekali 2 bulan panen. Tapi targetnya sebenarnya kalau beliau per batang ini ya bisa 100 sampai 150 kilo aja. Oke. Per batang. Per batang. Per batang, dan cost yang dia keluarkan targetnya tidak melebihi 50%. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kita kasih 100 juta, si jeruknya masih kasih 200 juta. Gitu. Itu aja sih. Untuk angka tonnya Bang, paling tinggi selama ini Abang pegang di berapa? Punya bapak ini pernah 80 ton. 80 ton. 80 ton karena yang seluas ini juga belum semuanya. Besarnya seperti ini. Masih ada tadi yang baru ditanam. Ada gitu. Jadi yang produktif, benar-benar produktif paling sekitar 1 hektar lebih aja. 1,5 lah paling. Dan dalam proses memanen tadi kan ada tukang sortir ya Bang ya? Ya. Kan tadi jenis-jenis jeruk kita kan banyak itu Bang. Ada yang jeruk madu, ada yang jeruk itu siam. Nah, itu disortir berdasarkan jenis buah atau besar buah aja Bang? Besar buah. Jadi ada grading namanya. Nah, kayak misalnya ini guli misalnya ini nggak masuk lagi nih kalau dikirim. Nah, ini namanya depolos kalau mereka bilang. Nah, ukuran ini ke bawah, ini tuh biasanya dijual BS namanya. Dijual murah, paling harganya 2.000-3.000. Nah, yang ini misalnya, ini biasanya ukurannya DR, di atasnya DR ada D-top. Di atas D-top itu ada ABC. Nah, yang paling mahal tuh biasanya mereka bisa jual tuh yang ABC. ABC gitu. Jadi itu biasanya gradingnya untuk DR D-topnya biasanya hanya dibikin di dalam keranjang atau kotak. Kemasannya jadi misalnya kalau nggak kotak, keranjang sama peti. Peti itu yang terbuat dari kayu. Biasanya per 1 keranjang kapasitasnya tuh kurang lebih sekitar 40 kilo. 40 kilo. Terus kalau yang keranjang biasanya volumenya itu bisa sampai 55 kilo, 60 kilo gitu. Nah, itu nanti di perkemasan disesuaikan dengan grade-nya tadi. A, B, C, terus D-top sama DR, bawahnya nanti ada D-polos sama yang BS tadi itu. BS itu yang dikeluarin biasanya yang kena lalat buah, terus juga kadang ada yang busuk atau kena jamur, itu dikeluarin. Dikeluarin gitu. Paling banyak Bang dari yang grade tadi ya, yang ada ABC, D-top, itu yang paling banyak yang kita produksi di sini rata-rata ukuran apa Bang? Biasanya sih DR ya. Jadi masih kecil memang untuk ukuran di Jakarta. PR-nya memang berikutnya adalah selain kita bisa nurunin biaya, naikin produktivitas, salah satunya adalah besarin buahnya. Nah, teknik besarin buahnya itu macam-macam. Selain nutrisi yang kita kasih, itu biasanya ada pemangkasan. Pemangkasan, jadi kita gunting-gunting nih. Jadi misalnya kan ada tunas tuh. Tunas yang begitu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh sampai banyak banget gitu. Iya, karena dia akan memakan nutrisi yang tersedia di sini. Nah, misalnya kayak ini juga kadang-kadang harus ada pengguguran, tapi kalau kita kan sayang begitu. Sayang gitu. Karena ini bernilai jual juga. Jadi, kan begitu. Kalau harusnya misalnya dia ada 5, 1 atau 2 digugurin, 3-nya dijadiin, sehingga kemudian nutrisi yang untuk ke ini maksimal. Dan gitu. itu nanti nambah kos lagi ya Bang, karena untuk mengguntingin itu lagi tadi menyortir hanya 3. Sebenarnya karena tidak ada hitungannya.
Karena Standarnya tadi iya ya? standar tadi. Kalau ada standar tadi kita bisa hitung kosnya per biaya sekian dengan umur sekian hasilnya akan begini. Oh, oke. Itu kan tidak ada ya. Jadi makanya memang kendala di pertanian kita itu belum ada campur tangan teknologi. Sedikit lah kalaupun ada ya gitu. Jadi IoT-nya juga belum ada. Nah ini tim ahlinya juga kita tim ahli sendiri-sendiri gitu loh. Paling kadang-kadang ada orang produk yang bantuin. Baik, Bang Jainal. Tadi kan Abang bilang kalau misalkan dalam satu pokok untuk memanen sampai dengan 1 ton ya Bang? Yang Apa? 5 orang tadi. Per 5 ton, per 5 ton itu 30 orang. 30 orang. 30 orang. Nah, jadi kan ini banyak nih petani jeruk ya Bang ya. Nah, itu gimana cara, kan kalau kita panen kan musiman itu membagi masa panennya itu gimana? Karena kalau di kita aja misalkan 4,5 hektar kita butuh berapa orang. Nah, di sana juga akan panen. Nah, itu gimana itu cara membagi orang? Ya itu salah satu kendalanya tadi juga. Jadi begitu panen semua panen. Semua panen. Dan Yang kerja biasanya siapa gitu? dan biasanya di level apa juga pekerja jadi susah. Selain itu juga karena jeruknya mesti cepat-cepat dijual, akhirnya jual murah. Jual murah. Karena itu makanya jadi masalah lagi. Kalau mungkin kita bisa bikin cold storage dengan kapasitas berapa ribu ton gitu ya. Sehingga kemudian jeruk yang panen ketika di musim panennya itu bisa ditahan ketika di musim musim buah pasir kita keluarkan pelan-pelan. Sehingga kemudian tidak membanting harga signifikan gitu loh. Misalnya. Kita akan lanjutkan lagi ya Bang ya. Jangan kemana-mana. Ya baik Bang, tadi sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan dan juga pemirsa juga merasa sangat senang sekali nih bisa berbagi ilmu pengetahuan terkait dengan tanaman jeruk ini. Oke, harapan Abang ke depan Bang, apa yang ingin Abang wujudkan, apa yang ingin Abang harapkan baik itu untuk pemangku kebijakan maupun stakeholder dan juga masyarakat ataupun para milenial ke depannya? Mungkin untuk milenial dulu ya, kita perlu lebih banyak lagi petani yang harus sejahtera. Kuncinya petani dulu yang sejahtera. Petani atau para milenial tuh kenapa pengen jadi dokter, jadi engineer? Karena mereka punya contoh gitu loh. Oh sejahtera ya. Nah di level petani yang mereka lihat masih sebatas mencangkul dan di sawah. Benar. Nah ini jadi masalah gitu. Akhirnya orang melihat profesi ini tidak diapresiasi. Ini yang harus dirubah gitu. Artinya ya kalau saya bilang ya petani itu pahlawan lah gitu. Ini untuk jadi dari bunga sampai buah segini aja butuh 9 bulan loh. Benar. Dan itu dijagain. Sampai yang umur 25 tahun pasti dijagain terus gitu loh. Untuk memastikan bahwa orang dapat suplai buah yang baik gitu. Jadi saya pikir petaninya dulu yang harus sejahtera. Sehingga ada model. Kemudian yang muda-muda juga jadi kepengen jadi petani. Terus kemudian harapan yang lain adalah ini harus bareng-bareng sebenarnya. Saya pengennya tuh kalau bisa petani kita tuh terorganisir lah bareng-bareng karena sebenarnya kan agri inputnya ini sama, butuh pupuk, butuh pestisida, sehingga kemudian cost-nya bisa turun. Selain itu produktivitasnya kita bisa naikin nih. Apa teknologi yang harus campur tangan di situ? Ditambah lagi intervensi tadi mungkin permodalan karena di sini juga tidak semua mengerti, bahkan mungkin tidak punya ATM, tidak punya unbankable lah gitu. Jadi ini juga jadi PR. Jadi saya pikir untuk petani apapun dia selain jeruk ya harus butuh akses yang namanya pendampingan juga, akses teknologi, akses market tadi itu. Karena kadang kami udah dirawat bagus tiba-tiba harganya jelek gitu. Nah, ini bagaimana sih yang baiknya gitu. Terus juga akses ke pendanaan tadi. Nah, ini kalau misalnya bisa keroyokan nih bareng-bareng bantuin petani, saya pikir pelan-pelan akan semakin banyak petani yang sejahtera ya. Terus yang milenial juga tadi bisa lihat nih, wah ternyata petani itu nggak seburuk itu kok gitu loh. Dan proses hulu sampai hilir di pertanian itu banyak banget. Mau dari agri input, mau sebagai petani, atau bahkan yang menjual produknya sendiri pun. Atau bahkan kita belum ngomong manufakturnya. Di sini jeruk masih mentah-mentah semua, raw material semua. Belum ada yang kita bikin jadi jus mungkin atau jadi apa. Nah ini butuh kerjasama yang rame lah. Supaya lebih bagus. Terima kasih buat Bang Jainal Damanik sudah berbagi informasi kepada kita semua. Dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ini menarik sekali. Karena apa? Karena dari sini kita bisa belajar begitu ya Bang ya. Kita bisa belajar bahwa untuk menghasilkan satu jeruk itu butuh proses yang panjang.
Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Ayo Bertani pada episode kali ini. Dan mudah-mudahan informasi ini dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih, saya Muhammad Budi SR, pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Sampai jumpa dan salam tani. Salam tani.